ular piton raksasa menjelma jadi Leang Kalang, sejarah Leang Kalang dan Leang Singara Maros. Cerita rakyat yang turun-temurun dan menjadi sebuah sejarah. Narasumber: Daeng Haya. Lokasi: Leang Kalang dan Leang Singara. Dusun Tombolo, Desa Tompo Bulu, Kec. Tompo Bulu, Kap. Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Leang Kalang dan Leang Singara adalah dua leang yang berdekatan dan memiliki sejarah tersendiri dan bersangkut paut dengan sebuah tempat yang bernama Pamumbanga. Konon katanya seekor ular piton yang sangat besar sudah tidak bisa bergerak dan hidup berabad-abad lamanya dan menjelma menjadi goa, dan itulah yang saat ini disebut Leang Kalang. Oke, kita telah sampai di mulut Leang Kalang. Di sini ada banyak tempat patumpa. Ini patumpa karena menurut dari cerita orang tua dulu, maksudnya menumpak di situ, tumpak di situ, mengganjal itu supaya tidak tertutup ini. Masyarakat setempat mempercayai hal tersebut sehingga saat ingin memasuki Leang Kalang ini ada tradisi yang hingga saat ini terus dilakukan dan juga sangat disarankan bagi para pengunjung yang akan memasuki Leang Kalang ini. Tradisi tersebut adalah memasang pasak kayu di depan pintu goa Leang. Hal tersebut dilakukan dengan niat agar mulut leang yang dipercaya adalah seekor ular tidak tertutup selama kita berada di dalam goa tersebut. Ini adalah satu cerita tersendiri terkait Leang Kalang ini. Adapun cerita lainnya adalah konon katanya dahulu ada seorang pemburu rusa yang tersesat entah berapa lamanya di dalam Leang Kalang dan tembusnya nanti di Pamumbanga. Sang pemburu tersebut kehilangan jejak saat memburu rusa dan tibalah dia di depan pintu Leang Kalang. Dalam benaknya bahwa kemungkinan rusa tersebut memasuki Leang Kalang ini sehingga dia berinisiatif mengejarnya masuk ke dalam. Dengan bermodalkan tombak yang panjang dan mata tombak selebar dayung perahu dan ditemani 7 ekor anjing pemburu, dia memasuki Leang Kalang. Pengejaran terus dilakukan sehingga tanpa terasa dia sudah jauh masuk ke dalam leang hingga tersesat lupa arah jalan keluar karena begitu banyak cabang-cabang yang sudah dilaluinya. Setelah beberapa lama lakukan pengejaran dengan sesekali mengibas beberapa batu yang menghalangi jalannya dengan menggunakan tombak. Karena sudah kelelahan dan rasa lapar juga mulai terasa, namun sayang sekali bahwa dia sama sekali tidak membawa bekal masuk ke dalam leang ini. Tiba-tiba dia memperhatikan anjingnya yang sedang bermain-main di depannya. Dan akhirnya dia punya solusi. 1 ekor anjing pun dikorbankan untuk mengobati rasa laparnya. Setelah merasa sudah kenyang maka dia lanjutkan kembali perjalanannya untuk mencari jalan keluar dari dalam goa tersebut. Pencaharian jalan keluar terus dilakukan dan entah berapa lama di dalam goa sudah tidak diketahui karena suasana dalam goa yang gelap sehingga tidak diketahui antara siang atau malam pada saat itu. Anjingnya juga makin lama semakin berkurang akibat disembelih satu persatu ketika merasa kelaparan. Hingga yang tersisa hanya seekor saja. Tombak yang awalnya selebar dayung perahu semakin mengecil juga akibat dipakai mengibas batu yang menghalangi jalannya. Hingga tibalah dia melihat secercah cahaya dari sebuah lubang di atas leang yang dilaluinya. Nampak juga terlihat seekor burung yang sedang mengais-ngais makanan di sekitar lubang tersebut. Dengan cekatan dia mencoba menaiki lubang dan mendorong batu yang menutupi pintu lubang tersebut. Setelah berhasil menggeser batu yang menutupi lubang, akhirnya sang pemburu keluar dari dalam Leang Kalang bersama seekor anjingnya yang tersisa. Dengan perasaan gembira melihat pemandangan yang hijau, dia bersujud dan berterima kasih kepada Sang Pencipta karena terlepas dari tersesat di dalam Leang Kalang. Dan tempat dia keluar tersebut dia beri nama Pamumbanga.
Adapun cerita lain dari Leang Singara dan Leang Kalang ini, tradisi turun-temurun yang sering dilakukan adalah mengunjungi patung yang mirip sepasang pengantin baru yang ada di dalam Leang Kalang. Selanjutnya ada kolam di dalam Leang Kalang yang ditempati mandi-mandi oleh warga setempat. Konon katanya bahwa kolam tersebut dahulu kala adalah tempat permandiannya keluarga kerajaan. Dan setelah mandi di Leang Kalang lanjut istirahat dan makan di depan Leang Singara. Di depan Leang Singara ada batu besar yang lebar dan datar. Konon katanya di situ dahulu adalah tempat istirahat dari keluarga kerajaan saat mengunjungi dan selesai mandi di Leang Kalang. Sekian cerita rakyat ini kami persembahkan dan mohon maaf atas segala jenis kekurangan dari tulisan kami ini dan mohon dikoreksi apabila menurut Anda ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan ini. Kami juga punya cerita tersendiri saat memasuki Leang Kalang ini. Setelah tradisi pasak kayu di mulut Leang, kami lanjutkan perjalanan masuk bersama tim dari Teropong Kikuj ditemani oleh anggota komunitas PSPA dan Jari. Setelah cukup jauh masuk ke dalam Leang, kami melihat seekor belut dan teman pun mengejarnya hingga belut tersebut masuk ke dalam batu membuat kita kewalahan dan kehilangan jejak. Dan tiba, suara gemuruh dari arah atas Leang membuat lututku saat itu bergetar ketakutan. Seolah-olah gua mau runtuh membuat kita panik dan buru-buru lari keluar. Setelah tiba di kediaman narasumber Daeng Haya, kami pun menceritakan kejadian yang kami alami dan beliau menyalahkan atas sikap kami yang mengejar belut tersebut. Seandainya kalian masih tetap tinggal di dalam, entah apa yang akan kalian alami selanjutnya. Jadi kalau masuk ke dalam jangan merusak dan mengambil apapun selain dari foto dan video. Pesannya, sekian untuk kisah tentang Leang Kalang Tompo Bulu Maros. Dan apabila ada kesalahan dari cerita ini kami memohon dengan hormat agar kiranya dimaafkan. Dukung terus channel kami dengan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Salam hormat kami.